Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjutkan bahasan kita. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana kita melakukan instalasi, mengkonfigur, kemudian melakukan tweaking PostgreSQL dan PostGIS di Ubuntu Server. Nah, pada bahasan kita kali ini kita akan menjalankan workshop seperti ini. Yang pertama, instalasi Postgre dan PostGIS. Kemudian nanti kita create user dan create database. Kemudian kita set access control melalui PostgreSQL dan pghba.conf. Kemudian kita lihat nanti bagaimana kita melakukan tweaking terhadap konfigurasi PostgreSQL. Nanti kita akan lihat parameter-parameter apa aja yang bisa kita tweak gitu. Kemudian berikutnya kita akan populate sampel spasial data seperti biasa supaya kita bisa lihat hasil running pasca instalasi seperti apa. Dan kita akan lihat konten datanya setelah kita populate data spasial nanti menggunakan dbeaver. Nah, kita kembali lagi ke mesin kita teman-teman. Ini sebenarnya mesin yang berbeda dengan yang kita pakai kemarin ya. Kalau kita kemarin menggunakan virtual machine yang di-run di atas VirtualBox, ini sekarang saya menggunakan Ubuntu 22.04 yang jalan di platform WSL, Windows Subsystem for Linux. Perbedaan utamanya hanya di proses instalasi aja sih. Setelah kita masuk ke bagian bagaimana software diinstal dan seterusnya, itu relatif sama aja sebetulnya. Kita mau pakai mesin fisik benaran, mau pakai WSL, mau pakai virtual mesinnya VirtualBox, relatif sama. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan WSL seperti saya, di WSL itu tidak didukung systemd by default. Systemd itu software yang digunakan untuk mengelola services. Kita kan PostgreSQL misalnya kita pasang, itu akan menjadi sebuah service. Sama dengan seperti kemarin kita pasang SSH server, itu juga jalan sebagai service. Nah, kita kemarin menjalankan SSH server misalnya itu menggunakan sistem CTL kan. Nah, di WSL by default itu tidak ada dukungan terhadap systemd, maka kita harus pasang sendiri nih. Nah, kita gunakan aja ini nih, WSL distro D ya teman-teman. Jadi kalau kita udah punya mesin Ubuntu yang di WSL, kemudian kita tinggal jalankan perintah ini aja nih. Kita jalankan 3 perintah ini untuk melakukan pemasangan distro D. Ini 1, kemudian 2, kemudian 3. Kemudian kalau udah selesai, kita jalankan ini. Kalau memungkinkan ya. Kalau nggak memungkinkan, sebenarnya dengan menjalankan perintah ini aja, itu kita udah bisa mengemulasi sistemd di WSL. Sebagai contoh nih ya. Ini kita bisa lihat bahwa mesin ini mesin WSL menggunakan NeoFetch misalnya. Nah, ini kernelnya kernel 510 sekian dari Microsoft. Nah, yang lain-lainnya sih relatif sama ya. Misalnya CPU, memori, ini memori 8 GB. Kemudian CPU AMD 16 core. Kemudian bash versi 5 sekian. Ubuntu 22.04. Tapi kernelnya beda ya. Kalau kemarin kita pakai yang di VirtualBox itu kan kernelnya 5.15. Ini 5.10. Nah, kita bisa ngetes apakah sistemd jalan atau enggak dengan ngecek ini aja misalnya sudo systemctl status ssh. Nah, ini kalau dia oke, systemd-nya udah terpasang, nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, itu teman-teman, ini khusus buat teman-teman yang juga menggunakan WSL seperti saya sekarang. Kalau di VirtualBox nggak perlu masang distro D seperti tadi ya.
Jadi langsung aja. Oke. Kita sekarang akan masuk ke bagian pertama. Bagian instalasi Postgre dan PostGIS. Kemarin kita udah belajar bahwa pemasangan software atau aplikasi atau package ya di Ubuntu itu menggunakan software namanya apt. Nah, kita akan gunakan itu lagi sekarang. Kalau kita belum tahu persis nama package-nya, kita bisa search nih teman-teman. Misalnya contohnya nih ya, sudo apt search PostgreSQL. Nah, ini kenapa keluarnya banyak sekali, karena apt search itu mencari bukan hanya nama package tetapi juga konten ya. Konten atau deskripsi. Sehingga misalnya package kayak kayak ini aja nih, misalnya rt4 db PostgreSQL nih, karena masih terkait dengan PostgreSQL dikeluarin juga. Nah, kita nyari yang paling spesifik aja. Jadi kita nyari yang PostgreSQL aja gitu ya. Kalau ada ya. Kita coba. Nah, ini berarti yang package yang akan kita pasang nih, PostgreSQL. Nah, kebetulan PostGIS juga kelihatan nih. Berarti kita akan pasang dua ini nih nanti ya. Kita akan pasang PostgreSQL, kita akan pasang PostGIS. Selanjutnya, kita bisa cek package terpasang itu versinya berapa dengan menjalankan sudo apt info. Tadi nama package kita kan PostgreSQL ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman, PostgreSQL yang ada di repositori Ubuntu 22.04 itu adalah versi 14. Kita kemarin-kemarin udah pernah belajar menggunakan versi 13 sekian ya di Windows. Teman-teman bisa lihat video nomor 3 misalnya, nomor 7 itu tentang PostgreSQL di Windows. Tapi jangan khawatir, karena biasanya Postgre kalau naik versi itu backward compatible. Jadi misalnya database yang ada di versi 13 kemudian kita import ke sini, itu bisa-bisa aja biasanya. Nah, kita sekarang akan pasang PostgreSQL yang versi 14 yang ada di repositorinya Ubuntu 22.04. Kemudian PostGIS sama nih, kita lihat juga PostGIS versinya 3.2.0. Jadi kita akan punya Postgre 14 dan PostGIS 3.2. Cara pasangnya juga gampang. Sudo apt, ini teman-teman harus terkoneksi ke internet ya. Apt install, karena kita ngambil dari repo yang ada di online. Sudo apt install PostgreSQL. Kita boleh menyebutkan banyak nama package di sini ya untuk dipasang sekalian. PostgreSQL, PostGIS. Ini dua ini aja kita pasang dulu ya. Yes. Nah, ini udah selesai. Pada saat instalasi, Postgre secara otomatis juga nyiapin data, kemudian dia menjalankan servisnya. Jadi kita tinggal cek sekarang statusnya. Nah, ini udah aktif ya teman-teman. Udah aktif. Portnya biasanya port default 5432. Kita bisa cek dengan netstat misalnya ya. Netstatnya belum ada. Apt install nettools. Nah, ini nih ya. Kita udah lihat tadi si service Postgre udah aktif, udah listening di port 5432. Berarti si database ini udah, database server ya, udah ready. Kita tinggal sekarang itu create user dan create database. Nah, teman-teman di di Ubuntu itu user admin buat Postgre itu sama juga, namanya Postgres. Nah, tetapi
password untuk Postgres itu biasanya nggak di set. Jadi tidak ada tidak ada password untuk user Postgres. Nah, gimana caranya kita menjadi admin untuk PostgreSQL? Itu dengan cara kita login sebagai user Postgres. Jadi user Postgres itu kalau di Ubuntu bukan hanya dibuat sebagai admin PostgreSQL, tetapi juga sebagai user di mesin ini. Kita bisa cek menggunakan -u. Nah, ini ada user yang baru ditambahkan, namanya Postgres. Nah, kemudian kita bisa pindah sebagai Postgres dengan menjalankan sudo su -postgres. Nah, dengan perintah ini kita akan pindah ini sebagai role atau sebagai user Postgres. Nah, ini kita sudah menjadi user Postgres. Kalau kita cek who am I, saya sekarang menjadi Postgres. Nah, dengan user Postgres itu kita bisa create database, bisa create user tanpa mensupply password, teman-teman. Jadi misalnya nih ya, kita sekarang akan create user. Ini perintahnya saya juga lupa. Tidak perlu jadi super user ya, berarti -s besar. Create user. Usernya nanti boleh create db apa enggak, kita bolehin aja ya. Jadi -d, tapi bukan menjadi supervisor. Kemudian password nanti kita tanyain. Nih, pw prompt. Create user -d kecil, -s besar, -p besar, geoid. Passwordnya terserah nih, teman-teman isiin sendiri ya. Nah, jadi sekarang kita udah create satu role, geoid. Nah, kemudian kita akan create database, create db. Create db itu parameternya yang penting ya, -e encoding, kita pakai encoding UTF-8 aja. Kemudian -o, owner dari database ini siapa. Nah, ownernya kita set tadi geoid. Kemudian template nggak perlu kita set. Nah, siapa nih? DB-nya apa namanya? Kita namakan geodb. Nah, dengan dua perintah tadi, sekarang kita punya user namanya geoid, passwordnya tadi udah kita set, kita juga sudah punya database namanya geodb. Nah, pemasangan extension gimana? Pemasangan extension kan harus oleh admin juga ya. Kita bisa masuk ke database menggunakan perintah psql. Nah, kemudian ditambah parameter -d untuk ngeset database name. Jadi psql -d database name apa yang mau kita masukin, geodb. Nanti dia akan masuk sebagai Postgres ya, atau sebagai admin. psql -d geodb. Nah, kita udah masuk di sini. Kita bisa lihat misalnya ada table apa sih di sini? /dt nggak ada, /df daftar function nggak ada juga. Nah, sekarang kita akan create extension PostGIS di sini. Create extension PostGIS. Nah, oke. Kemarin kita udah belajar juga bahwa setelah extension PostGIS dibuat, maka kita akan punya sekian fungsi dan kita akan punya tabel referensi spasial kan. Kita cek lagi dt. Nah, kita punya spasial refsys sekarang. Kalau kita cek df, kita juga punya fungsi-fungsi yang terkait dengan PostGIS. Ini kalau keluar dari sini kita klik Q aja. Kalau keluar dari sini kita juga /Q. Nah, itu teman-teman. Jadi instalasi package, kemudian create user, create database, kita selesaikan semuanya menggunakan perintah-perintah command line. Dari sini kita bisa log out. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya.
set access control ya, melalui postgresql.conf dan pghb.conf. Teman-teman di mesin production database biasanya akses itu sangat terbatas. Mungkin kalau kita punya satu server database, kemudian satu server aplikasi. Nah, server database ini biasanya hanya boleh diakses dari IP-nya server aplikasi aja. Nah, sekarang kita akan coba terapkan itu. Ini pertama-tama teman-teman kita lihat dulu si mesin database ini ya, itu punya IP berapa aja sih. Di satu mesin itu IP address itu bisa banyak teman-teman ya. Jadi misalnya dia punya, kalau di server-server kan bahkan physical network interface ya, ada lebih dari satu. Kemudian dia juga bisa punya virtual network adapter misalnya, kayak gitu. Makanya bisa lebih dari satu. Ini kita lihat di Ubuntu atau di Linux sih secara umum, perintah untuk nge-list IP address itu IP ADDR atau IP A aja. Kemudian kita akan lihat yang address IPv4 aja. Grep inet grep -v inet 6, kita nggak mau lihat yang address IPv6 ya, terlalu ribet. Nah ini, jadi mesin ini itu punya 3 IP address. 127.0.1 ini localhost ya. Kemudian 172.18.58163 ini punyanya WSL, dan ini ada satu virtual network yang ditambahin nih 10.22. Oke. Kemudian kita lihat Windows kita itu punya IP berapa aja, sehingga nanti kita memungkinkan ngomong tuh melalui apa gitu. Ini kalau di Windows, perintah untuk nge-list network address ipconfig/all, kita bisa pipe, kemudian kita gunakan find str, bisa IPv4. Nah ini IP address yang ada di Windows. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, ini yang ada di Windows, ini yang ada di Linux. Nah, kita bisa ngomong antara mesin Windows kita dengan server Linux itu melalui yang pertama ini ya, 192.168.10.1 di sini dengan 192.168.10.22 di sini. Ini kan satu segmen network nih. Jadi mestinya bisa saling ngomong. Kita coba aja nih, ping dari sini ke 192.168.10.22 ya. Nah ini oke ya. Nanti kita akan pakai segmen ini aja. Atau bisa juga melalui ini 172.18.481 ngomong ke 172.18.58.163. Kita tes lagi, ping 172.18.58.163. Nah ini oke juga. Jadi dua-duanya oke untuk koneksi dari Windows kita ke Postgre server yang basisnya tadi Ubuntu Linux ya. Nanti kita akomodir aja kedua IP ini. Nah, bagaimana cara kita membatasi akses di PostgreSQL? Kita akan edit file postgresql.conf. Filenya file teks biasa, jadi teman-teman bisa pakai text editor apapun ya. Nano, Vim. Saya pakai Vim. Biasanya dia disimpan di etc postgresql 14 main postgresql.conf. Nah, ini file config-nya Postgre. Dan biasanya disimpan di, kalau di Ubuntu ya, di etc postgresql, terus versi terpasangnya berapa, kemudian main, kemudian postgresql.conf. Nah ini filenya, ini kita tutup dulu biar nggak terlalu berantakan ya. Nah kemudian
kita akan cari baris yang ada listen address-nya. Nah ini, listen addresses. Ini kita nyalain line number biar kelihatan ya, ini di baris berapa sih. Nah ini di sekitar baris 60 teman-teman. Defaultnya dia hanya listen ke localhost. Nah kalau kita mau listen ke spesifik IP tertentu, nah ini harus kita ganti nih. Ini saya copy aja baris ini ya. Misalnya kita ingin dia mendengarkan ke bebas nih. Siapapun diperbolehkan atau akan didengar kalau dia request sesuatu. Ini kita ubah dulu kayak gini ya teman-teman, nanti kita akan ubah lagi menjadi pilihan lain yang lebih restriktif. Ini saya save. Kemudian file kedua yang harus kita ubah itu pghba.conf. Nah, kalau tadi di postgresql.conf listen addresses itu hanya menspesifikasikan dia mau dengar apa enggak. Nah, kalau di sini itu boleh akses database atau enggak. Jadi ada dua tahap ini ya, teman-teman, ada dua tahap penyaringan di PostgreSQL itu. Jadi yang pertama tadi listen addresses itu mau denger nggak server ini. Kalau ada pihak dari IP tertentu, misalnya nyoba-nyoba connect. Nah kalau misalnya tidak ada di list, dia denger aja nggak mau gitu. Nah tapi meskipun dia sudah denger, nanti difilter lagi dengan config di PGHBA ini, apakah dia boleh login apa enggak. Nah ini juga kita sekarang ini defaultnya yang boleh login itu hanya dari localhost 127.0.1. Garis miring 32 ini artinya ya memang hanya dari IP ini satu-satunya gitu. Ini akan saya copy baris ini, kemudian saya ganti. Nah gantinya gimana? Kalau kita hanya ingin mendengarkan dari hanya yang boleh login itu hanya dari satu IP tertentu, misalnya tadi 192.168.10.1. Nah ini saya bisa tulis kayak gini nih. Ini artinya hanya IP 10.1 yang boleh connect ke sini, karena di belakangnya kan /32 tadi. Kalau saya ingin semua segmen yang awalnya 192.168.10 sekian itu connect ke sini, nah ini kita harus ngubah ini menjadi ini 0, ini 24. 24 ini sebenarnya masking teman-teman. Jadi tadi kalau misalnya dia 32, maka saklek harus IP-nya ini sampai ke 4 segmennya ya. Ini 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ini /24, maka semua yang IP yang 192.168.10 sekian itu boleh connect ke sini. Kalau kita set kayak gini, ini mestinya diganti jadi 16. Nah ini berarti semua IP 192.168 berapapun ke belakangnya ini boleh connect ke sini. Nah kemudian kalau kita set ini 192.000 kemudian ini di set jadi 8, nah maka ini semua IP yang depannya 192 nggak peduli ke belakangnya itu bisa connect ke sini. Nah kita tidak akan sepermisif itu, kita akan perbolehkan ini aja 192.168.10.0 berarti ini ini berarti 24. Kita hanya akan memperbolehkan connect dari IP 192.168.10 sekian. Tapi 10 sekiannya bebas, mau 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 dan seterusnya itu boleh connect ke sini. Oke, ini kita simpan lagi file ini. Nah, kemudian
Setelah kita konfigur dua hal ini, kita sekarang restart Postgre-nya. Systemctl restart PostgreSQL. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan tes dulu ya, tes koneksi dulu nih, menggunakan dbeaver. Nah, sekarang kita coba connect ke tadi DB server yang udah disiapkan menggunakan dbeaver. Kita create connection baru, pilih PostgreSQL. Ini drivernya download dulu ya. Download. Nah, kemudian IP-nya, hostnya, kita akan pakai host IP address-nya server Linux ya, 192.168.10.22. Portnya 5432, database-nya tadi GeoDB. Kita connect menggunakan username GeoID. Passwordnya tadi teman-teman harus diingat ya. Nah, kita tes connection. Oke ya teman-teman. Ini kita udah bisa connect sini. Finish. Kita lihat. Database, GeoDB, scam, public. Udah ada spatial ref table. Udah ada PostGIS function di sini. Mestinya, ya. Nah, gitu teman-teman. Kita kembali ke sini ya. Jadi, yang pertama, proses install ini sudah dilakukan. Kemudian, pembuatan database dan user sudah dilakukan juga. Kemudian, kita ngeset access control via postgresql.conf dan pghb.conf udah juga. Kita akan lanjut ke melakukan tweaking konfigurasi supaya si PostgreSQL kita itu berjalan dengan optimal. Nah, teman-teman, biasanya saya menggunakan tools namanya pgtune. Nah, di sini nih, pgtune leopard inua. Nah, di sini kita bisa masukkan beberapa parameter sistem kita. Ini kita tahu bahwa tadi kita versi database-nya, versi Postgre adalah versi 14. OS-nya Linux. Kemudian akan kita pakai sebagai apa dia? Akan kita pakai sebagai aplikasi berbasis web kan, web application. Total memori berapa? Total memorinya tadi 8 ya. Kemudian number of CPU. Sebenarnya number of CPU keseluruhan tuh tadi 16, tapi kita asumsikan aja bahwa kita nggak menggunakan semuanya karena kita akan menggunakan mesin ini bukan hanya sebagai mesin database server ya. Ini juga mungkin perlu dikurangi. Kita set aja dia 4 GB buat database, 4 core CPU misalnya ya. Nah, kemudian jumlah koneksi expected berapa? Kita set aja misalnya 50 atau kalau enggak juga nggak perlu kita isi juga nggak apa-apa kalau ini. Storage-nya apa? SSD, oke ya. Nah, berdasarkan parameter ini, si tools pgtune ini bisa mengkalkulasi parameternya itu harusnya seperti apa. Nah, kayak gini nih teman-teman. Jadi, maximum connection itu 50, kemudian set buffer 1 GB, effective cache size 3 GB, dan seterusnya. Ini kalau number of connection nggak kita isi, coba kita lihat ya. Ini maximum connection dia set 200. Ini nggak usah kita isi ya, biarin aja nih semuanya kita mengandalkan pgtune aja. Kita hanya supply versi Postgre, OS type, mau dipakai apa, memori, dan jumlah CPU. Oke, kita ikutin ini. Nah, parameter-parameter ini itu akan kita gunakan untuk melakukan konfigurasi lagi di postgresql.conf. Ini kita simpan dulu sebagai contekan nih, teman-teman. Nah, kita akan edit lagi postgresql.conf.
Kita cari misalnya max connection nih. Max connection awalnya 100, kita ganti menjadi 200. Kemudian shared buffer awalnya 128 mega, kita ganti menjadi 1 GB. 1 GB. Kemudian berikutnya effective cache size. Awalnya 4 GB diubah menjadi 3 GB. Kemudian maintenance workmem. Awalnya default 64 mega, kita ganti menjadi maintenance workmem 256 ya. 256. Kemudian checkpoint completion target. Itu kita 0,9 udah. Kemudian wall buffersnya 16 megabyte, 16 MB. Kemudian default statistics target, random page costnya 1.1. Kemudian effective I/O concurrency, nya 200. Kemudian workmem kita set 2621 kilobyte. 2621 kilobyte. Kemudian min wall size kita set 1 GB. Max wall size-nya 4 GB. Kemudian max worker process prosesnya 4. Kemudian max parallel workers per gather max parallel workers per gather 2 ya, oke, udah sesuai. Kemudian max parallel workers-nya 4. Kemudian max parallel maintenance worker 2, oke. Max worker process 4, max parallel workers per gather 2, max parallel maintenance workers 2, dan max parallel workers-nya 4. Oke, udah lengkap ya. Ini semuanya udah disesuaikan dengan saran dari pgtune tadi. Kita simpan. Kemudian kita restart lagi Postgre-nya. Nah, ini Postgre udah ditune sesuai dengan saran-saran tuning tadi ya. Bahwa Postgre-nya versi 14, kemudian disk SSD, kemudian RAM yang kita alokasikan 4, kemudian core yang kita alokasikan juga 4. Seperti itu teman-teman. Kita kembali ke sini. Nah, ini kita sudah melaksanakan poin 2. Nah, kemudian kita akan masuk ke poin 3. Ini untuk sampel aja sih sebetulnya. Sebetulnya teman-teman dengan udah terpasang seperti ini, itu bisa melanjutkan dengan melihat video-video sebelumnya, terutama video nomor 3 dan nomor 7 ya. Tapi kita akan coba populate aja data, karena kita akan menggunakan tools yang berbeda nih. Kalau dulu kita menggunakan QGIS untuk ngeload data, kemudian masukin ke PostgreSQL. Nah, kita sekarang akan menggunakan tools SHP itu PGSQL. Datanya kita mesti punya dulu. Kita download aja dari
GeoFabric seperti biasa. Kita ambil nih URL-nya ini ya teman-teman. Oke, downloadnya udah selesai teman-teman. Kita lihat. Kemudian kita unzip. Unzipnya belum ada, kita pasang dulu. Nah, sekarang yang mana yang mau kita jadikan sampel ya? POI aja ya. Nah, ini SHP-nya nih teman-teman. Jadi ketika kita pasang PostGIS itu otomatis ada utility namanya SHP to PGSQL. SHP to PGSQL. Nah, ini toolsnya. Kemudian beberapa opsi yang penting nih teman-teman. Pertama, SRID nih. Kita mau simpan data itu di SRID apa. Kemudian ini yang mungkin penting juga, -G, geometri kolomnya namanya pengennya apa. Kemudian, nah ini penting nih, -D besar, itu supaya menggunakan dump format. Ini jauh lebih mempercepat proses daripada kita menggunakan SQL insert statement satu persatu. Jadi ini disarankan untuk digunakan nih. Kemudian geography type enggak, kita nggak akan menggunakan geografi, kita menggunakan geometri. Teman-teman mungkin lihat video nomor 3 untuk penjelasan lebih lanjut mengenai ini ya. Kemudian ini -I kecil, ini boleh iya boleh enggak. -I besar ini disarankan ya, supaya spatial indexnya juga langsung dibuat. Simple geometris nggak perlu, kita nggak apa-apa kan, multi polygon misalnya atau multi line seperti itu, nggak perlu dijadikan simple geometri. Nah, dimension kalau kita pengen maksa dia menjadi 2 dimensi doang, misalnya kalau data source-nya 3 dimensi, ada z-nya misalnya, kita pengen maksa dia menjadi 2 dimensi doang, nah kita bisa menggunakan opsi -T. Nah, kayak gitu teman-teman. Hasil dari SHP to PGSQL itu sebetulnya file SQL. Nah, tapi kalau kita pengen ngejalanin sekaligus supaya langsung masuk ke database, kita bisa pipe SHP to PGSQL ini dengan perintah PSQL. Ini kita bisa connect ke Postgre dari user ini ya. Ini user GeoID kan. Kita tadi connect selalu menggunakan user Postgres, jadi nggak ditanya password. Nah, sekarang kita akan tes menggunakan tool PSQL tapi dengan user yang normal. -D geodb -U geoid -W. Nah, ini. Oke ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan gunakan SHP to PGSQL untuk satu layer SHP tadi ya. SHP to PGSQL -S, ini SRID 4326 geografik lintang bujur. Kemudian -G geometri kolomnya kita namakan aja geom ya, atau the geom, bebas aja sih. Kemudian kita pakai -D tadi supaya lebih cepat proses insertnya. Kemudian tools opsi lainnya yang harus kita pakai -I create spatial index. Sisanya yang lain kayaknya sih nggak ada yang penting lagi. Dimensi biarin aja seperti apa adanya. Jadi kita akan ambil save file, kemudian kita simpan di Postgre dengan SRID 4326. Nama field geometrinya the geom. Kita gunakan dump format supaya lebih cepat proses insertnya, dan kita create spatial index secara otomatis pakai opsi -I. Nah, dari mana nih? Dari tadi
KISS, OSM, POIS, AFRI 1, SHP. Kemudian tabel targetnya apa? Misalnya Geo, POIS. Nah, sampai di sini cukup ya teman-teman. Jadi ini SHP to PGSQL, ini berbagai parameter tadi sampai sini. Kemudian ini diikuti oleh nama save filenya, kemudian diikuti oleh nama tabel yang akan dibuat di PostgreSQL. Kemudian hasil dari perintah ini kita akan pipe masukin langsung ke PSQL -d geodb -u geoid -w. Nah, kayak gini nih teman-teman. Nah, udah 17.000 data masuk nih ke PostgreSQL. Nanti hasilnya berupa tabel GeoPOIS. Kita cek ya. Kita jalanin lagi PSQL. Kemudian kita lihat DT. Nah, ini sekarang ada tabel GeoPOIS. Kemudian kalau kita lihat misalnya count from GeoPOIS ada 17.082. Kalau kita select all from GeoPOIS limit 2 aja. Nah, ini nih. Kita lihat pakai dbeaver aja ya, biar lebih make sense lah. Kalau ini kan nggak kebayang datanya. Kita connect sini, scheme, public, table, GeoPOIS. Nah, ini datanya teman-teman. Kemudian ini POI-nya. Ini misalnya data di Denpasar ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi sampai di sini kita kembali lagi ke guideline kita ya. Tadi kita udah populate data spasial menggunakan SHP to PGSQL. Kita udah lihat juga hasilnya di dbeaver. Ini kita lihat di dbeaver lagi ya. Apakah spatial indeksnya beneran sudah tercreate atau belum? Constraint. Kayaknya kok belum ya. Gak apa-apa kalau memang belum, nanti di create terpisah aja. Spatial indeksnya kelihatannya belum tercreate secara otomatis teman-teman, meskipun tadi kita supply parameter -i besar. Tapi datanya udah masuk, udah bisa kita lihat secara visual, udah jadi sebuah table PostGIS yang valid. Udah nih. Si geometry index juga udah dibuat nih. Jadi bukan hanya primary key, tapi geometry indexnya juga sudah dibuat. Gitu teman-teman. Workshop kita kayaknya udah selesai kita laksanakan semua dari poin 1 sampai dengan poin 4. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.